baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Siapa kira-kira hari ini yang tidak berhadir? Alia. Selamat pagi. Siapa yang masih ingat apa materi sebelumnya? Sebab riba. Siapa yang ingat apa saja sebab riba? Iri, balas dendam, benci, tidak suka dengan orang. Oke. Hari ini kita belajar tentang tabayun di media sosial. Silakan kalian lihat dulu kira-kira itu tentang apa ya? Apa maksudnya? Cari infonya dulu baru disebar. Cari dulu infonya sebelum disebar, karena ada informasi itu yang hoax sama yang tidak benar, yang fakta, yang real. Kemudian ini ada berita tentang apa? Ini kira-kira berita yang benar atau yang salah? Berita yang salah karena ibu kita masih hidup. Bapak yang ini? Tentang Ben Onsu yang meninggal dunia. Ben Onsu sudah meninggal atau masih hidup? Nah, jadi media sosial sekarang banyak berita-berita hoax yang bertebaran. Maka kita harus melakukan tabayun. Siapa yang tahu apa itu tabayun? Apa? Tabayun adalah upaya mencari kejelasan atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Tabayun bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, fitnah atau merusak buruk akibat informasi yang tidak valid. Oke, betul sekali. Jadi tabayun adalah kita mencari informasi tentang kebenarannya sebelum kita mempercayai atau kita menyebarkan informasi tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah untuk memahami konsep tabayun di dalam Islam, kemudian menerapkan tabayun dalam memverifikasi informasi di media sosial, kemudian mengenali dampak peredaran informasi tanpa tabayun. Anak-anak, setelah
pentingnya melakukan tabayun? Karena untuk mencegah penyebaran berita yang hoax. Untuk Oke, untuk kita membedakan mana berita yang hoax, mana yang benar. Selanjutnya ada lagi supaya informasi yang kita terima adalah akurat. Setelah ini silakan kalian berkelompok. Oke anak-anak, setelah kalian membuat kelompok, ibu akan mengirimkan link ke adalah mengidentifikasi penyebaran hoax di media sosial. Setelah itu, kalian menulis resiko apa saja yang diterima setelah menyebarkan atau mendapatkan berita hoax tersebut. Silakan dibuka. Silakan kalian identifikasi apa saja resiko penyebaran hoax di media sosial. Setelah kalian memahami resiko penyebaran berita hoax di media sosial, selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek. Jadi, hari ini kita akan membuat konten atau video di media sosial. Dibagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1 dan 2 itu tentang etika bermedia sosial, dan kelompok 3 dan 4 itu tabayun di media sosial. Silakan kalian setiap kelompok menyusun proyeknya apa saja yang mau dikerjakan. Kemudian kalian menentukan siapa sutradara, kameramen, editor, sama pemain. Jadi kalian silakan susun dulu skenario videonya, habis itu baru membuat video. Kalian boleh mencari informasinya di media sosial, boleh lihat apa contoh dari berita hoax. Jadi karena kita dari syuting dulu sama sekitar ada pertanyaan yang mainnya mungkin sudah Yang pertama, kalian harus membuat video pendek. Yang kedua, minimal durasinya 1 menit dan maksimal sebanyak 5 menit. Kemudian, pembuatan video boleh dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Setelah kalian membuat videonya di luar kelas, tonton video-video yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Yang pertama tentang etika bermedia sosial. Lagi bermain media sosial, tapi selalu habis yang lagi kena skandal, makanya dia sering bawa. Kasian banget ya suami tapi dia udah benerin. Ya juga sih, dia juga lagi viral. Iya juga sih. Aduh gimana sih aku ini? Jika harus menguasai berita dan informasi di media sosial ya, selalu cari berita dan pasti sekitar. Tepuk tangan dulu kelompok. Siapa yang mau menanggapi tentang video temannya? Amira Bu. Videonya bagus, isinya sudah benar, keren. Oke, mantap. Selamat menyaksikan. Nggak gitu, Hendra. Ya gitu. santai berdiri kan.
Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan atas video dan Videonya sudah bagus ya, punya kami. Menurut saya yang kurang suaranya aja sih, mungkin bisa garingin ya. Tapi videonya sudah bagus dan penyampaiannya sudah. Terima kasih. Kalian sudah selesai membuat video tentang etika bermedia sosial dan tabayun di media sosial. Bagus ya, videonya bagus, sangat menginspirasi. Silakan videonya disebarkan di TikTok. Boleh di TikTok atau di YouTube. Silakan kalian upload video kalian agar lebih banyak lagi yang bisa melihat video kalian dan bisa melakukan tabayun di media sosial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari pelajaran tabayun di media sosial? Saya tahu dulu Mencari dulu kebenaran sebelum menyebarkan. Ada lagi? Hashtag pada berita yang viral karena menyebar kebenaran. Nah, cross check berita yang viral karena setiap yang viral itu belum tentu benar. Banyak juga ya. Ada lagi yang lain. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian catat di buku tulis masing-masing. Jelaskan pengertian tabayun di media sosial. Nomor 2. Bagaimana langkah-langkah tabayun? Bagaimana langkah-langkah tabayun untuk memverifikasi informasi? Bagaimana langkah-langkah tabayun untuk memverifikasi informasi? Yang terakhir, apa manfaat melakukan tabayun di media sosial? Silakan tugasnya dibutuhkan di depan. Oke, setelah Ibu koreksi, ternyata masih ada beberapa orang yang kurang memahami tentang tabayun di media sosial. Tapi selebihnya itu jawabannya sudah bagus. Hanya ada beberapa orang saja yang nilainya di bawah standar. Salah satunya ada Safero sama Muzaki. Jadi Safero dan Muzaki nanti Ibu beri tugas. Silakan kalian nanti mengidentifikasi berita hoax yang ada di aplikasi TikTok. Untuk yang lain sudah bagus ya. Siapa Bu yang nilainya paling tinggi Bu? Nilainya yang paling tinggi ada Amirul Nur Aliansyah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Tabayun adalah mencari kejelasan atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan. Tabayun bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, fitnah, atau dampak buruk akibat informasi yang tidak valid. Oke, bagus. Silakan duduk. Jadi, tabayun adalah meng-cross-check kembali informasi yang kalian terima. Jangan sampai setelah kalian terima, informasi tersebut langsung kalian sebarkan tanpa kalian cek terlebih dahulu. Karena banyak sekali yang terjadi, orang yang menyebarkan berita, misalnya silakan klik link berikut ini dan ternyata setelah diklik masuknya malah kemana, ada yang sampai di hack handphonenya. Jadi jangan sampai jadi. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian belajar lagi ya Ima. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi sujud syukur dan lain-lain. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Jika kamu tidak mengejar
sini. Kalau misalnya kalian tetap berada di tempat, maka tidak akan memperoleh kemajuan. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.